dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya pada hari ini nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang baik dalam sorga, kiranya diberkatilah setiap orang, setiap anak-anakmu yang boleh melihat video ini Tuhan. Diberkatilah hidupnya, diberkatilah hatinya bertumbuh menjadi seperti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kasih Yesus yang luar biasa boleh menjamah setiap orang yang melihat video ini. Diberkatilah kami semuanya. Darah Yesus melindungi kami. Dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang perkasa, pencinta kebenaran, puji Tuhan. Kalau pada hari ini saya Maren Sositorus kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara lewat video ini, kita boleh berjumpa kembali. Terima kasih saya menyapa para subscriber saya yang luar biasa, pecinta kebenaran. Diberkatilah Bapak Ibu semua saudara. Apapun yang saudara kerjakan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin, dan kiranya Tuhan semakin menuntun untuk lebih dekat lagi kepada maksud dan rencana Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung dengan saya, kiranya lewat channel ini kita boleh bersama-sama untuk boleh bertumbuh di dalam kerajaan Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya sangat bersuka cita, di mana pada hari ini saya akan membawakan satu topik firman Tuhan yang begitu luar biasa, di mana saya sangat suka menyampaikannya kepada kita. Semoga lewat pembahasan firman Tuhan ini kita boleh diberkati dan bertumbuh ya di dalam Tuhan. Ya, saya beri tema tentang 5 posisi atau kedudukan kita di hati Tuhan. Ya, saya percaya bahwa setiap kita orang percaya sangat membutuhkan yang namanya status kedudukan ya. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak merindukan status atau kedudukan. Ya, yang paling baik yang harus kita rindukan adalah apa sih kedudukan saya di hati Tuhan? Apa sih status saya di dalam Tuhan? Nah, hal ini perlu sekali kita renungkan Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang saat ini berlomba-lomba untuk mengejar status yang hanya status di dunia ini saja. Tetapi Bapak Ibu, kita mau lebih dalam lagi. Tidak salah kalau kita punya status yang baik di dunia ini, tetapi lebih baik lagi ya secara rohani kita punya status yang baik atau kedudukan yang baik di hati Tuhan. Adalah satu kehormatan apabila kita anak-anak Tuhan boleh mendapatkan tempat di hati Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar beberapa poin ini. Ada 5 poin yang saya boleh sampaikan kepada kita, yaitu yang pertama ya, perlu kita baca, yaitu adalah dari Kejadian 1 ayat 26, yaitu dikatakan di sana bahwasanya manusia itu diciptakan segambar dengan Allah ya. Baik Bapak Ibu, saya bacakan Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Haleluya, haleluya. Yang pertama, bahwasanya perlu kita ketahui bahwasanya status kita di hadapan Allah, bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia. Ya, makhluk yang paling mulia. Kenapa dikatakan kita sebagai makhluk yang paling mulia? Karena kita adalah makhluk Tuhan yang diciptakan segambar dengan Allah, diciptakan segambar atau serupa dengan Allah ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita ini diberikan akal budi dan pikiran, kita diberikan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, kita sangat berbeda dengan hewan, mana hewan tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita harus tahu, kita harus pakai akal budi kita. Kita harus tahu keistimewaan kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan Allah. Diciptakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Oleh karenanya Bapak Ibu,
dimanapun kita berada, saya mengajak kita untuk kita boleh memakai akal, budi, dan pikiran kita untuk kita boleh mencintai, mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada salah satu firman Tuhan berkata bahwa dikatakan di sana adalah hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Nah, perlu sekali kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Oleh karenanya, Bapak Ibu, poin pertama yang adalah status kita di hadapan Tuhan adalah kita adalah makhluk Tuhan yang paling istimewa, makhluk Tuhan yang paling mulia, karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Yang kedua, kita adalah anak Allah. Hal ini dituliskan dalam kitab Yohanes 1 ayat 12. Ya, saya bacakan firman Tuhan dari kitab Yohanes 1 ayat 12. Di sana dituliskan adalah dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saya ulangi, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Yesus Kristus di dalam hatinya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, satu kehormatan yang luar biasa apabila kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah datang ke dunia, bahwa Tuhan sudah datang ke dunia menjadi manusia untuk boleh menebus dosa kita, menebus kita, mati di Golgota, mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita mempercayai hal itu, maka kita adalah anak-anak Allah. Haleluya, ya. Anak Allah, berarti kita punya hak sebagai anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita punya hak. Kita punya hak untuk boleh kita memiliki apa yang Bapak kita miliki, ya. Sebagai anak-anak kita punya hak, ya, untuk memiliki apa yang Tuhan miliki, ya. Contoh, ya, termasuk sorga, ya. Sorga itu milik Bapa, sorga itu milik Tuhan. Jadi kita berhak, kita punya hak untuk boleh masuk sorga, ya. Karena sorga itu adalah rumah Bapa kita. Jadi yang selama ini masih ragu kepada Tuhan Yesus, masih bimbang kepada Tuhan Yesus, ya, yang selama ini masih menutup hati kepada Tuhan Yesus, hari ini mari buka hatimu, ya, datang kepada Tuhan, bukalah hatimu, izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, undanglah Dia masuk dalam hatimu untuk boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah bahwasanya Dia mati untuk menebus dosa-dosamu. Maka dengan demikian engkau statusmu akan berubah, ya, statusmu akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Anak-anak Allah yang berhak atas sorga, tempat kediaman Bapa. Ya, sudah barang tentu, ya, seorang ayah yang punya anak. Kalau seorang bapa mempunyai anak, pastilah anaknya ini akan tinggal di rumahnya. Tidak ada anak yang tidak tinggal di rumah bapaknya. Oleh karenanya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, barang siapa yang menerima Yesus dalam hatinya menjadi Tuhan, maka dia diangkat, seketika itu juga diangkat menjadi anak-anak Allah yang berhak atas janji-janji Allah, termasuk berhak atas sorga, karena sorga adalah rumah Bapa di sorga. Haleluya, 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 haleluya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini adalah dalam kitab Yohanes 8 ayat 31. Ya, Yohanes 8 ayat 31, di sana dituliskan, dikatakan di sana bahwasanya, saya baca Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang yang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya ulangi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Haleluya. Ya, poin yang ketiga, status kita di hadapan Tuhan yang harus kita perjuangkan adalah supaya kita ini adalah menjadi murid Tuhan. Ya, seorang murid tentulah orang yang duduk di bangku sekolah, orang yang mau belajar. Tidak ada seseorang pun yang dikatakan murid kalau dia tidak pernah belajar.
Ya, seorang murid pastilah orang yang rindu belajar dan pernah duduk di bangku sekolah. Nah, kita ini tentunya harus belajar kepada firman Tuhan. Mungkin kita ini tidak belajar di di bangku sekolah, mungkin kita tidak duduk di bangku sekolah teologi ya, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Ya, kita boleh belajar Alkitab ya tanpa kita duduk di tanpa kita tanpa kita masuk di satu sekolah yang khusus belajar teologi ya. Ya mungkin itu hanya untuk orang-orang yang orang-orang yang ditentukan untuk mengajar, ditentukan untuk berkhotbah ya. Tetapi bagi kita yang suka membaca Alkitab, lalu kita melakukan firman Tuhan itu, maka kita adalah murid Tuhan ya. Jangan sanksi puasanya. Walaupun kita tidak duduk di bangku sekolah untuk belajar firman Tuhan secara khusus, tetapi kita juga bisa menjadi murid Tuhan. Ya, dikatakan bahwa seorang murid yang baik akan berusaha untuk terus belajar dari gurunya, untuk dapat memperoleh pengetahuan pengajaran yang baik dan benar dari gurunya. Ya, kalau seseorang dikatakan menjadi murid yang baik, ya, murid yang baik itu harus bersungguh-sungguh hati untuk menimba ilmu, mencari ilmu. Nah, kita sudah punya Alkitab ya. Lewat Alkitab ini kita bisa belajar tentang apa isi hati Tuhan. Lewat Alkitab ini kita bisa belajar apa yang Tuhan inginkan daripada kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi hendaklah kita belajar, jangan lupa membaca firman, jangan lupa membaca Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab setiap hari, kita akan bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan akan bertumbuh ya. Bertumbuh terus untuk boleh mengenal Tuhan dan kebenarannya ya. Jadi seorang murid dikatakan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku ya. Ini yang perlu kita harus tanamkan. Ya, seorang murid dia harus tetap dalam firman Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan itu yang boleh kita aplikasikan dalam hidup kita. Apa yang diajarkan Tuhan itu yang boleh kita sampaikan kepada orang lain. Jangan kita sampaikan apa yang tidak disampaikan Tuhan. Jangan kita menyimpang dari firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang dari Alkitab ya. Alkitab adalah firman Allah. Kita tidak boleh menyimpang. Kalau pengajaran kita, kalau pemberitaan Injil kita menyimpang dari Alkitab, maka kita bukan lagi murid Tuhan. Ya, kita nggak lagi menjadi murid Tuhan. Ya. Tetapi jikalau kita tetap tinggal di dalam firman, kita tetap dalam firman Tuhan, tetap kita dalam koridor firman Tuhan tadi, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Yang mau menjadi murid Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, puji Tuhan ya. Kita akan menjadi murid Tuhan ya apabila kita tetap dalam firman. Ajaran yang tidak menyimpang sesuai dengan Alkitab. Jadi Bapak Ibu dimanapun kita berada, mungkin kita seorang pengajar, mungkin kita seorang guru, mungkin kita seorang pengkhotbah, biar hendaklah pengajaran kita tidak menyimpang dari Alkitab, ya, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Tetaplah kita pegang supaya kita tetap menjadi murid-murid Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, kita ini adalah makhluk yang mulia karena diciptakan segambar dengan Allah. Yang kedua, kita ini anak-anak Allah. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, dengan kita menerima ke Tuhan Yesus dalam hati kita, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tentunya dengan menjadi anak Allah, kita berhak memiliki janji Allah. Bahkan kita berhak atas sorga, di mana sorga adalah rumah Bapa kita. Yang ketiga, dikatakan kita adalah murid-murid Tuhan apabila kita tetap di dalam firman Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, apapun masalah, pergumulan yang kita hadapi, jangan kita menyimpang dari firman Tuhan. Tetaplah kita dalam firman Tuhan. Apakah kita hanya jemaat biasa, tetaplah kita dalam firman Tuhan. Karena di mata Tuhan kita sama saja ya. Bagi yang selanjutnya adalah menjadi sahabat Tuhan. Ini luar biasa. Saya baca dari kitab Yohanes 15 ayat 14. Dikatakan firman Tuhan di sini, Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya ulangi di sini katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya ulangi,
Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Apakah Bapak Ibu mau menjadi sahabat Tuhan? Haleluya. Menjadi sahabat pejabat aja kita sudah bersuka cita. Menjadi sahabat orang-orang penting di dunia ini kita sangat bersuka cita ya. Tentunya kita bersuka cita menjadi sahabat-sahabat mereka yang punya kedudukan. Tetapi menjadi sahabat Yesus harus menjadi satu hal yang harus kita rindukan. Ya Bapak Ibu. Nah suatu hari Bapak Ibu di suatu pagi hari saya pernah terbangun dari tidur saya. Ya sudah pagi. Mungkin antara kira-kira jam 4:30 atau jam 5 pagi ya, saya waktu itu tidur, lalu saya terbangun, lalu ada dorongan di hati saya untuk untuk saya digerakkan untuk berdoa ya, berdoa tentunya bersaat teduh dengan Tuhan. Lalu saya bermalas-malasan, saya bilang sebentar lagi, tetapi tidak. Jauh di dalam hati saya mendengarkan satu suara yang berkata, kalau kamu mau menjadi sahabatku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku. Ya, waktu itu saudaraku, saya langsung melompat, saya menangis, saya bilang, Tuhan, aku mau menjadi sahabat Tuhan. Aku mau mencari sahabat Tuhan. Tuhan, ampuni aku yang mengeraskan hati. Tuhan, sekarang aku datang Tuhan. Aku sembah Kau. Kupuji Engkau Tuhan dan Rajaku. Aku mau mencari sahabat Tuhan. Kulakukan perintah-Mu. Kulakukan firman-Mu. Kulakukan firman-Mu. Haleluya. Ya, kalau Bapak Ibu mau menjadi sahabat Tuhan, tentulah kita harus melakukan firman Tuhan. Melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Dikatakan di situ Bapak Ibu ya, kita akan menjadi sahabat Tuhan apabila kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan lakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberikan perintah kepada kita, kadang-kadang di luar logika ya, di luar logika. Contohnya saja kita lagi sakit, lalu kita disuruh berdoa. Kita lagi sakit, kita disuruh mendoakan orang sakit. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang membuat kita berpikir di luar logika. Ya Bapak Ibu, tetapi sebagai sahabat Tuhan, kita harus melakukannya. Kalau Bapak Ibu masih tetap mau menjadi sahabatnya Tuhan, maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi sebagai sahabat Tuhan, kita harus berani melawan arus dunia yang mungkin dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jadi lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Apa perintah Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini? Mungkin Tuhan memerintahkan kepada saudara, tinggalkanlah dosamu. Mungkin ketika saudara berdoa Tuhan berkata, ampunilah dia. Mungkin ketika saudara beribadah, saudara mengangkat tangan, Tuhan berkata, lupakan masa lalumu. Mungkin dalam waktu kau berdoa, waktu kau baca firman Tuhan, Tuhan menegurmu, Tuhan menasihatmu. Jangan kamu sombong, jangan kamu iri hati, jangan kamu cemburu dan lain sebagainya. Nah, sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kalau kita masih mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, masih mau tetap bersahabat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Ada banyak perintah Tuhan di Alkitab. Ada banyak perintah Tuhan di Alkitab yang diberikan kepada kita. Alkitab itu berisi tentang janji dan perintah. Janji, perintah, nasihat, dan teguran. Jadi kalau ketika firman itu menegur kita, mari rendahkan hati kita. Mari rendahkan hati kita. Maulah kita dinasihati. Maulah kita ditegur Bapak Ibu. Haleluya. Menjadi sahabat Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi untuk menjadi sahabat Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita tidak bisa dikatakan sahabat Tuhan kalau kita sukanya melawan. Ya. Bagi anak-anak yang suka melawan kepada orang tua, yang suka berontak kepada orang tua, tidak mungkin kau menjadi sahabat Tuhan. Engkau yang merindukan menjadi sahabat Tuhan. Kalau sebagai seorang suami engkau kasar kepada istrimu, sebagai seorang suami engkau tidak setia kepada pasanganmu, tidak mungkin kau bisa menjadi sahabat Allah, menjadi sahabat Tuhan. Oh ya, sebagai seorang istri, kalau engkau selalu berontak kepada suamimu, tidak mungkin engkau menjadi sahabatnya Tuhan. Siapapun kita, apakah kita ini hamba, apakah kita ini seorang yang punya kedudukan, kalau kita menggunakan kedudukan kita dengan semena-mena, maka tidak mungkin kita menjadi sahabatnya Allah. Haleluya, haleluya.
Mari kejar menjadi sahabat Tuhan. Mari kejar menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan itu luar biasa. Tuhan akan menyingkap rahasia-rahasianya. Tuhan akan membuka jalan-jalannya. Tuhan akan memberitahukan kepada kita dari jalan mana kita akan berjalan. Ya. Tetapi kalau kita tidak mau menjadi sahabat Tuhan, ya tentunya Tuhan tidak akan memperingatkan kita lagi. Kalau Tuhan sudah berulang kali memperingatkan, Tuhan berulang kali memperingatkan, maka Tuhan akan berdiam diri. Tuhan tidak akan memperingatkan lagi. Kenapa? Maka Tuhan akan mengenal kita sebagai orang yang degil, jadi orang yang tegar tengkuk. Tidak, ya sebagaimana bangsa Israel pada waktu itu, ya bangsa Israel tidak mau dinasehati, tidak mau diajari. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, engkau bangsa yang tegar tengkuk." Ya. Nah, kemudian saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu lagi yang mau kita pelajari, posisi kita di hadapan Tuhan adalah sebagai hamba Tuhan. Ya, dikatakan dalam Lukas 1 ayat 38, ya saya bacakan firman Tuhan Lukas 1 ayat 38. Saudara yang sering membaca Alkitab tentu tahu, ya. Dikatakan di sana, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya ulangi, Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, luar biasa ini. Luar biasa ini, ya. Maria berkata kepada Tuhan, "Aku ini hamba Tuhan." Siapa yang tidak kenal Maria? Maria adalah ibu Yesus yang luar biasa. Pada waktu itu seorang malaikat Tuhan datang kepadanya. Pada waktu itu Maria masih seorang gadis perawan, gadis suci yang belum pernah belum pernah disentuh oleh laki-laki. Nah, tetapi ketika itu seorang malaikat Tuhan datang kepadanya untuk boleh menyampaikan pesan Tuhan kepadanya. Pesannya adalah supaya Maria ini mengizinkan Tuhan mengizinkan untuk boleh mengandung bayi Yesus yang luar biasa. Lalu Maria berkata, "Oh, aku adalah hambamu. Karena aku adalah hambamu, maka jadilah kepadaku sebagaimana firman-mu." Haleluya, luar biasa. Maria ini hamba Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, dia langsung mematuhinya. Dia patuh mutlak. Kata hamba dituliskan, kata hamba itu berasal dari kata doulos. Ya, Rasul Paulus menuliskan kata hamba itu artinya pelayan, ya, pelayan atau hamba atau budak. Ya, kita tahu bahwasanya budak atau pelayan itu biasanya adalah orang yang tidak punya hak lagi. Ya, dia haknya sudah dibeli oleh tuannya. Apa yang ingin tuannya lakukan kepadanya, dia harus mengikutinya. Begitulah yang dikatakan budak. Ya, seorang hamba atau budak tidak akan pernah mempertahankan hak-haknya. Ya, jadi kalau kita hari-hari ini berkata, aku ini adalah hambamu ya Tuhan, lalu kita masih mempertahankan hak-hak kita masih mempertahankan ego kita masih mempertahankan kesombongan kita, maka jangan katakan bahwa kita adalah hamba Tuhan, siapapun kita, ya. Jadi kita harus rela hak-hak kita itu diambil dari kita, ya. Hak untuk dihargai, hak untuk dihormati, hak untuk dan lain sebagainya, ada banyak hak, ya. Jika katakan kemudian seorang hamba akan taat mutlak kepada tuannya walaupun ada risiko, ya. Sama seperti ketika Maria, ya. Ketika Maria diperintahkan Tuhan, ketika Maria dikasih pesan supaya dia supaya dia mengandung, itu mengandung risiko, ya. Itu risiko. Pada waktu itu hukumannya, kalau ada orang yang berzina, kedapatan berzina, maka dia akan dirajam, maka dia akan dibunuh, dia dirajam, dilempari pakai batu, ya, rame-rame pada waktu itu. Ya, Maria mengambil risiko itu untuk taat, untuk dia boleh mentaati firman Allah, untuk boleh mentaati Tuhannya, yaitu Bapa di sorga. Dia rela mengambil risiko, ya, dia rela. Bisa saja dia dirajam, bisa saja dia dibunuh, dan lain sebagainya. Tetapi dia berkata, "Oh Tuhan, sebagai hamba Allah, aku tunduk kepada perintah-Mu." Haleluya, Bapak Ibu. Apakah saudara masih tunduk kepada perintah Allah? Atau mungkin saudara berkata, "Oh, saya tahu firman, saya sudah tahu kebenaran, saya sudah lama lahir baru, aku sudah membaca Alkitab, saya sudah menamatkan Alkitab berpuluh-puluh kali, mungkin ratusan kali, ya. Saya ini hamba Tuhan, saya ini saya tahu semua firman, saya tahu semua teologi."
Ya, tetapi ketika Tuhan menyuruh kita untuk rendah hati, kita nggak mau rendah hati. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni, kita nggak mau mengampuni. Ketika Tuhan suruh kita memberi, kita tidak mau memberi. Nah, bagaimana mungkin kita menjadi hamba Tuhan? Ya, sementara hamba Tuhan dikatakan di sana adalah, ya, hamba Tuhan itu adalah rela melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang kau pertahankan hari ini dalam hidupmu? Kesombonganmu kah? Keegoisanmu kah? Si akumu kah? Apa? Sakit hatimu? Iri hatimu? Cemburumu dan lain sebagainya. Ya, dosa apa yang kau pertahankan hari ini? Mari lepaskan itu. Lepaskan itu supaya kita menjadi hamba Tuhan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Nah, Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius dalam 1 Timotius 3, dikatakan di sana ya, 1 Timotius 3 di sini dikatakan syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ya, dikatakan di sana, saya baca 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 7. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, saya ulangi, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Haleluya. Nah, kalau kita merindukan, kita ini mau menjadi hamba Tuhan, ya, saudaraku, saya garis bawahi, menjadi hamba Tuhan itu, ya, tentunya nggak harus jadi pengkhotbah, ya, nggak harus menjadi berdiri di mimbar, enggak ya. Menjadi hamba Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintah Allah. Ketika Allah berfirman kepada dia, lalu dia melakukannya. Ketika Allah bicara kepadanya, mungkin ketika dia membaca Alkitab, ketika dia mungkin lagi berdoa, Roh Kudus mengingatkan satu ayat firman kepadanya, lalu dia melakukan, nah, dia sudah menjadi hamba Tuhan. Dia sudah menjadi hamba Tuhan. Ketika Tuhan suruh dia mendoakan seorang, mungkin dia lagi mungkin lagi keadaan tidak baik, tapi Roh Kudus menggerakkan dia untuk berdoa bagi orang, bersyafaat bagi orang. Nah, itu sudah menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi tolong digarisbawahi Bapak Ibu. Mungkin saudara berkata, saya kan nggak pendeta, saya kan bukan pengkhotbah, bukan itu maksud saya ya. Kita mau menjadi hamba Tuhan seperti Maria ya, walaupun hanya wanita biasa, tapi dia adalah hamba Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Nah, yang pertama dikatakan di sana, sebagai hamba Tuhan kita tidak bercacat. Ya, kita nggak boleh bercacat. Ya. Yang kedua, suami dari satu istri. Ya, kita harus menjadi suami dari satu istri. Ya, kalau kita perempuan harus menjadi istri. Kalau kita laki-laki, kita harus menjadi suami dari satu orang istri. Kalau kita perempuan, maka kita adalah istri dari seorang laki-laki, satu orang. Dikatakan kemudian dapat menahan diri. Ya, kalau saudara mau jadi hamba Tuhan itu harus bisa menahan diri. Yang selanjutnya dia harus bijaksana. Ya, bijaksana. Ya, bukan bijak sini, bijaksana. Bijaksana itu dapat mengambil keputusan, ya, dalam keputusan yang baik. Kemudian sopan. Kita harus berlaku sopan. Ya. Kemudian suka memberi tumpangan. Ya, suka memberi tumpangan. Selanjutnya cakap mengajar orang lain. Ya, kita harus bisa mengajar. Ya, setidaknya kita mengajar anak-anak kita, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, setidaknya kita bisa mengajar anak-anak kita untuk boleh hidup takut akan Tuhan. Ya. Mungkin kita suami-suami, setidaknya kita bisa mengarahkan istri kita. Mungkin istri kita belum bertumbuh dalam Tuhan, ya kita ajari mereka. Atau sebaliknya kita yang istri-istri melihat suami kita belum begitu bertumbuh mengenal Tuhan, kita ajari mereka, saling mengajari. Haleluya, saling mengajari. Cakap mengajar orang. Kemudian bukan peminum, ya. Jadi kita nggak boleh menjadi peminum. Maksudnya bukan peminum air putih ya.
Maksudnya peminum alkohol. Sebagai hamba Tuhan kita nggak boleh menjadi peminum alkohol. Ya, karena itu bisa memabukkan. Kalau orang sudah mabuk, kenapa kita nggak boleh minum? Karena kalau kita bisa minum, kalau kita minum banyak alkohol bisa mabuk. Dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, tindakan-tindakan yang memalukan, yang tidak terpuji. Nah, jadi makanya Tuhan larang. Kemudian dikatakan bukan pemarah, melainkan peramah. Jadi kita nggak suka marah, ya. Kita nggak boleh marah-marah, sedikit-sedikit marah, nggak boleh seperti itu. Sedikit-sedikit marah, ya. Jadi kita harus berubah dari situ. Nah, kemudian bukan hamba uang. Jangan uang mengatur kita, ya. Jangan kita menjadi hamba uang. Jangan kita diatur oleh uang. Nah, kemudian dikatakan sana seorang kepala keluarga yang baik. Ya, kita harus menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Ya, artinya apa? Kita harus tahu tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai suami, apa tugas dan tanggung jawab kita? Sebagai istri, apa tugas dan tanggung jawab kita? Ya, jadi kita harus bisa menjaga ini. Ya, harus menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Kemudian disegani dan dihormati oleh anak-anak kita. Ya, artinya apa? Ya, kita harus bisa disegani. Bagaimana supaya kita disegani anak-anak kita? Tentunya bukan melalui khotbah, ya, bukan melalui jamita, ya. Kita bisa disegani anak-anak kita apabila anak-anak kita melihat perilaku kita. Kalau anak-anak kita melihat perilaku kita yang baik, mereka akan segan kepada kita. Mereka akan hormat kepada kita. Kita nggak usah memaksa anak-anak kita untuk hormat kepada kita. Kalau mereka melihat perilaku kita yang baik, perilaku kita yang mengasihi, maka anak-anak kita akan sopan kepada kita, akan segan. Kemudian bukan petobat baru, ya. Jadi kita nggak, kalau kita masih baru bertobat, jangan buru-buru bilang, oh saya hamba Tuhan, jangan. Ya, jangan bilang, oh aku udah bertobat, aku udah bisa berdoa, aku udah bisa aku sudah bisa membaca Alkitab, aku sudah banyak membaca Alkitab. Ya, nggak itu, ya. Jangan merupakan, bukan petobat baru. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya. Nah, sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sebagai anak Tuhan tadi, sebagai sahabat Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, maka kita harus punya nama baik di luar jemaat. Ya, kalau di dalam jemaat pastilah jemaat menghargai, ya. Tetapi di luar jemaat kita harus punya nama baik. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, sehingga lewat ini kita belajar, Bapak. Inilah posisi yang harus kita kerjakan. Inilah posisi yang harus kita perjuangkan. Ya. Yang pertama tadi, kita adalah makhluk mulia. Kita tidak sama dengan hewan. Kita harus menjaga sikap dan perilaku kita. Ya, jangan kita lebih rendah daripada hewan. Jangan kita lebih rendah daripada hewan. Perilaku kita harus lebih tinggi, harus lebih mulia. Ya, kita harus tahu siapa yang harus kita hormati, siapa yang harus kita hargai. Kita harus tahu. Ya, sebagai ciptaan Allah yang punya akal budi, bisa membedakan yang baik, yang tidak baik. Kalau tidak baik jangan dikerjakan. Kalau baik mari dikerjakan. Baik menurut pandangan Tuhan, baik menurut Alkitab. Yang kedua, kita adalah anak Allah. Kalau selama ini masih ragu, kalau selama ini engkau tidak begitu yakin kepada Yesus, engkau kurang yakin apakah Yesus itu benar bisa menyelamatkan saya, hari ini saya katakan kepadamu, buka hatimu, terimalah Yesus dalam hatimu. Ketika engkau percaya kepada Yesus, percaya kalau dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu, maka engkau diangkat menjadi anak Allah. Ketika engkau diangkat menjadi anak Allah, engkau berhak atas semua janji Allah. Yang kedua, engkau berhak atas rumah Bapa di sorga. Karena rumah Bapa di sorga adalah rumah Bapa kita. Ya. Yang ketiga, menjadi murid Tuhan. Kalau hari ini kita adalah murid Tuhan, ya, mari kita menjadi murid Tuhan yang takut akan Tuhan. Mari kita ajarkan firman Tuhan. Mari kita kerjakan firman Tuhan dengan benar.
Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetaplah mengerjakan firman. Tetaplah kita mengajarkan firman sesuai dengan Alkitab. Ya, jangan menyimpang dari Alkitab. Maka kita adalah murid Tuhan. Yang selanjutnya menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan dikatakan adalah melakukan firman Tuhan. Melakukan segala firman Tuhan. Kalau kadang-kadang melakukan firman Tuhan itu ada risikonya. Kadang kita dipermalukan, kadang kita ditertawakan, ya, dan lain sebagainya. Tapi hari ini, sahabat-sahabat Tuhan yang luar biasa, lakukanlah firman Allah. Apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, ya, mungkin lewat atasan, bahkan mungkin lewat bawahan, mungkin lewat pasangan kita, Allah berbicara. Lewat Alkitab, lewat firman Allah, Allah berbicara. Mungkin ketika saudara berdoa, Roh Kudus berbisik, Roh Kudus bicara, Roh Kudus mengingatkan kita akan perilaku kita yang buruk yang harus kita buang. Hari ini kita buangkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita mau membuang itu, kita bisa menjadi sahabat Allah. Yang terakhir adalah menjadi hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Kalau kita ini hamba Tuhan, ya, jangan mempertahankan si aku, sombongan kita dan lain sebagainya. Menjadi hamba Tuhan adalah satu satu status yang mulia, ya, status yang mulia. Jadi mari kita menjadi orang yang rendah hati, punya nama baik, menjaga hidup kita berkenan di hadapan Allah. Haleluya Bapak Ibu, ya, puji Tuhan. Ada 5 poin, ya, status atau posisi kedudukan kita di hati Tuhan. Ya, kelima ini bisa kita kerjakan di dalam hidup kita. Ya, tapi kelima ini juga bila kita tidak kerjakan akan hilang. Ya, akan hilang. Jadi Bapak Ibu, saya berharap lewat pembelajaran firman Tuhan ini hari ini, kita tahu siapa kita dalam Tuhan, siapa kita sesungguhnya. Ya, kita beda, kita harus berbeda. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda. Sebagai murid Tuhan, kita harus berbeda. Sebagai sahabat Tuhan, kita harus berbeda. Sebagai hamba Tuhan, kita harus berbeda. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau tahu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, tentunya patokan hidup kita adalah firman Tuhan. Ya, saya ulangi, patron hidup kita adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Selama yang kita kerjakan adalah firman Tuhan, ya, maka saya percaya Tuhan akan beserta kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi mari buang yang perlu dibuang, lepaskan yang perlu dilepaskan, lalu ikut Yesus. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Haleluya. Ya, ikutlah Yesus sungguh-sungguh. Saya Marianus Storus. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, menjadi dewasa dalam Tuhan, mengetahui apa posisi kita. Pertahankanlah posisi kita sebagai anak Allah, pertahankan sebagai murid Tuhan, pertahankan sebagai sahabat Tuhan, pertahankan sebagai hamba Tuhan. Banyak penyangkalan diri, banyak perjuangan, tetapi ingatlah, ada upah yang menanti di surga. Haleluya Bapak Ibu. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Diberkatilah setiap anak-anakmu, setiap orang yang melihat video ini, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami boleh mendapat tempat di hatimu, sehingga kami tahu apa bagian kami di bumi ini. Terima kasih Bapak, ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, bahkan bukan hanya penyampai saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau selama ini Tuhan kami masih kurang melakukan firman-Mu. Tapi lewat pembelajaran ini, kami dengan rendah hati, kami mau bertumbuh, kami mau membuang segala dosa, kami membuang segala kelaliman, segala karakter-karakter yang tidak baik yang selama ini mungkin masih kami pertahankan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya Marianus Storus mohon undur diri dari hadapan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Teruslah membaca Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Baca setiap hari supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Firman Tuhan adalah Alkitab, adalah guru yang paling baik. Lewat kita membaca Alkitab, Roh Kudus akan mengingatkan kita dari mana kita berubah. Roh Kudus akan mengajari kita, Roh Kudus akan menegur kita. Firman itu akan menegur kita.
Haleluya Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa beri dukungannya atas video saya, atas video ini, atas channel ini. Terima kasih. Shalom, salam kasih Tuhan, salam persaudaraan, salam persahabatan. Kiranya Tuhan Yesus berkati dimanapun kita berada. Damai Tuhan beserta kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, shalom, haleluya.